Jadi kalau baca di Bukha Isra Mi'raj Ibu Bapak, kalau itu kita menilai kejadian itu hanya dengan akal kita saja, pasti tidak bisa diterima, tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Ibu Bapak perjalanan jauh dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu namanya Isra. Lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke Sidratul Muntaha, terus ke alas berhadapan dengan Allah. Sudah turun ya ke bawah Sidratul Muntaha, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Baitul Maqdis, balik ke Masjidil Haram. Itu hanya sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terutama tentunya abangku nenek mama, bapak nenek mama kita, alim ulama, jajak pandai, bapak dan ibu pengurus masjid kita, kemudian ibu-ibu bunda kandung atau para jemaah, seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir malam hari ini di Masjid Raya Darussalam maupun yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita malam hari ini bisa hadir bersama-sama di masjid ini walaupun dalam kondisi godaan musim durian kabarnya Pak. Jadi sebagian di sana itu pengen mencari durian malam kabarnya Pak. Tapi tidak apa-apa lah. Yang jelas yang datang ini sudah luar biasa, sudah ramai dan kami cukup senang juga Pak. Lain sehat sadarnya Pak Ibu. Ibu-ibu lain sehat-sehat. Nah ya, sekarang mengkaji sebuah peristiwa besar, peristiwa agung yang dialami oleh Rasul. Itulah yang kita sebut dengan perjalanan Isra dan Mi'raj.
perjalanan mulia yang kita harus menilainya itu dengan akal dan iman. Jadi kalau baca di Bapak Israfil kalau itu kita menilai kejadian itu hanya dengan akal kita saja, pasti tidak bisa diterima. Tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Ibu Bapak perjalanan jauh dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina itu namanya Isra. Lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke Sidratul Muntaha, terus ke alas berhadapan dengan Allah. Sudah turun balik ke bawah Sidratul Muntaha, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Baitul Maqdis, balik ke Masjidil Haram. Itu hanya sebagian mahal. Tidak akan masuk akal. Muhammad berjalan sebagian mahal. Makanya di akhir cerita begitu kita mendengar ketika peristiwa terjadi pada subuh paginya Nabi Muhammad duduk di sekitar Ka'bah itu, datang Abu Jahal. Muhammad bercerita, dicemooh oleh Abu Jahal, nanti dikumpulkan orang banyak. Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, sebagian besar orang-orang ketawa-ketawa, galak-galak, cemooh, bahkan anggap Nabi malah stres, bahkan gila dianggap dengan Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin? Tapi ada seorang manusia yang namanya Abu Bakar. Walaupun orang ramai tidak percaya Isra Mi'raj itu terjadi, tapi ada seorang sahabat Rasul Abu Bakar. Ketika sampai pada dia berita Isra Mi'raj itu, lalu dia tanya Rasulullah, Muhammad benar cerita tadi masyarakat Abu Jahal menyampaikan demikian, bahwa yang telah bercerita Isra Mi'raj? Betul ya Allah. Apa kata Abu Bakar? Dia dapat orang ramai. Kalau memang Muhammad yang bercerita Isra Mi'raj perjalanan itu, saya meyakini. Jangankan di situ, jauh lebih perjalanan itu, saya adalah orang yang percaya terhadap cerita. Maka telah Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang percaya dengan kisah Isra Mi'raj. Baik, Bapak. Ada 3 tujuan peristiwa Isra Mi'raj. Kau dulu, walih dulu dasarnya ya. Ada 3 tujuan yang hendak bisa kita ambil, kita lihat di mana terhadap terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Tujuan pertama, untuk menjemput kewajiban sholat. Jadi memang itu tujuannya. Jadi Isra Mi'raj adalah untuk menjemput langsung berhadapan Muhammad dengan Allah kewajiban sholat 5 kali sehari semalam, yang sebenarnya dulu diwajibkan 50 kali. Nah, pada Muhammad dengan Allah diwajibkan 50 kali. Untungnya masuk ke Musa mereka hilangkan kanan. Jadi Nabi Musa itu ada di bodohnya, karena dia kepo dia misalnya, Muhammad apa yang dibuat tadi dari Allah? Sholat 50 kali semalam. Apa yang Musa? Muhammad jangan turun dulu. Tidak akan sanggup nanti umatmu. Umatmu kecil. Umat saya yang besar-besar akan berat melaksanakan sholat 50 kali semalam itu, apalagi umatmu kecil. Maka minta kiriman Muhammad, balik kata minta kurang ke Tuhan. Jadi terus ceritanya Pak, balik kurang sampai 5, turun ke bawah sampai 5, masuk Musa lihat disuruh kata balik kurang lama-lama sampai 5 itu masih banyak. Tapi nanya kurang sampai 10, di bawah masih waktu, itulah sampai kali turunnya sampai tinggal 5 pun ketika bersama dengan Musa, tetap Musa masih mengatakan Muhammad 5 itu masih berat bagi umatmu, baliklah balik minta kurangi. Tapi Muhammad tak mau adalah
Tapi kalau dikurangi habis saja kan, tidak jadi sholat ya. Dan itu terbukti ya Pak. Yang lima banyak orang ngerajo Pak. Bu, yang lima kok ada tidak orang nandak ngerajo anak dewi Bu? Lain Bu. Ibu apa yang resiko lain lah ngerajo satunya itu terbukti. Nah, jadi banyak kita sebagai orang ini sekedar banyak motivasi Pak. Kok ada juga orang yang masih mengurangi mendiskon yang 5 tuh jadi 2 kali sehari semalam atau yang 5 tuh jadi sekali seminggu, gimana malu Pak? Di mana kedatangan buku ya Pak? Kenapa terutama kami Pak Penggulu ini biasa bercerita sebelum nikah tuh tanya semayang lain semayang deh dia kok nggak nikah ya? Sebagian ada, tapi sebagian besar tidak. Nah dulu Pak, laparan namanya. Nah dulunya sedang sekolah, dulu kayak ngaji, ini tidak ada lagi. Bahkan tidak sholat. Nih, lu sampai hidayah. Lu sampai panggilan ya Bro. Gimana kita mau bercerita Bapak sakinah mawaddah warahmah? Calon pengantin seorang bapak atau ibu, dia aja tidak sholat, ngaji tidak bisa. Nah, jadi yang pertama lagi Pak, tujuan pertama yang adalah untuk menjemput perintah sholat. Tujuan kedua, linuriyahu min ayati. Jadi sampai pada tujuan untuk melihatkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu memang dilihat oleh Rasul. Ini cerita apa yang dilihat Nabi dalam perjalanan panjang itu. Sehingga Nabi melihat kejadian-kejadian perumpamaan. Nabi melihat nanti juga surga neraka, melihat para nabi dan rasul di masa-masa langit, sehingga makin memantapkan hati Nabi untuk terus menegakkan, mensyiarkan Islam di Mekah atau Madinah. Jadi peristiwa tersebut terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Berarti masih di Makkah ya, masih di Makkah. Lanjut. Tujuan Islam yang ketiga adalah untuk menghibur Nabi. Karena Nabi di tahun itu Ibu Bapak dikenal dengan tahun Yaumul Husni, tahun kesedihan. Apa sedih Nabi? Yang pertama meninggal istri tercintanya. Siapa namanya Bu? Istri Nabi? Khadijah Pak. Apa ada yang namanya istri Khadijah Pak? Ada yang istri Khadijah namanya Pak? Ada nama dulu ya. Ibu, ada yang nama Khadijah Bu? Ada pison ala Ibu warna Khadijah. Nah, ada deh. Jadi meninggal. Yang sudah menampil Nabi 24 tahun lamanya beristri. Dia menikah dengan Muhammad ketika umur 25 tahun. Nabi umur 25 tahun, kemudian Khadijah 40 tahun, Nabi diangkat jadi rasul umur 40 tahun, berarti 15 tahun. Tambah 10 tahun di Mekah. Berarti 25 tahun dia bersama Khadijah. Sedih Nabi ya Pak. Jadi kematian istri itu sedih ya Pak. Maka ada yang bahagia istrinya Pak. Mungkin Pak merasakan. Kalau betul-betul sayang, kalau mama pasti sayang Pak. Jadi kalau sayangnya menanggung Pak, meninggalnya baru dibuat berulang lain kan anak. Ya kita jadi gantian saja. Tapi mama tidak. Jadi Muhammad itu ketika sama Khadijah, Nabi tidak ada beristri 2. Dia hanya 1 selama 25 tahun. Jadi Nabi itu poligaminya Pak setelah Khadijah meninggal. Kalau Khadijah seorang hebatnya Khadijah. Jadi Ibu tirulah Khadijah Ibu. Boleh suami awak tak berfikir apa lagi kan? Tirulah kebaikan Khadijah. Coba aja. Raja bertobat kemuliaan Khadijah. Bahkan sampai Nabi betah gitu. Tidak ingin mencari istri lain. Lah meninggal Khadijah baru Muhammad beristri dia dengan 1 atau lebih dari 1. Nah, jadi Bu, Muhammad sangat sedih meninggal istrinya. Ibu-ibu kalau suami menikah sedih Bu?
Bu, kira-kira kalau meninggal suami awak sedih nggak, Bu? Iya mana tuh? Nah, jadi yang pertama, yang kedua meninggal paman Nabi Abu Thalib di tahun yang sama. Siapa tadi paman Nabi yang mengasuh sejak umur 8 tahun sampai dia jadi rasul? Abu Thalib kalau ibu yang membacking dakwah Nabi. Misalnya backingannya apa? Nabi kan kadang-kadang dakwah itu tidak disetujui oleh Arab Jahiliyah, dia jadi gaduh. Abu Jahal yang mana gaduh. Tapi karena ada pamannya Abu Thalib, karena yang malu itu hati-hati. Ikut diambil Abu Thalib. Jadi backing dakwah. Jadi walaupun Abu Thalib tidak bisa langsung meninggal, tapi dia sangat sayang pada Rasul. Dia membackingi, menjaga Muhammad itu dari kecil sampai dia meninggal. Jadi masih ada backingan Nabi itu sehingga orang kafir Quraisy masih menjaga jarak. So, kamu tadi itu bangih gitu, kamanakannya digaduhkan anak. Nah, saudara. Karena itulah Bu, di antara tujuan Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi, diajak jalan-jalan. Ya Bu, ibu-ibu kalau sedih kan diajak sama suami jalan-jalannya. Nah, tapi beda jalan-jalannya itu luar biasa. Jalan-jalan Muhammad dibawa oleh Allah, jalan-jalan di bumi sampai ke langit. Langitnya satu tidak, seluruh lapisan. Nah, kalau apa-apa ibu, kamu jalan-jalan ke Jawa baru Bu. Awak kan baru jalan-jalan seketek, baru nak temu bangganya apa? Pandai boy ke Batam, waktu selfie, masuk media sosial, di Malaysia foto di Bintara Kembar, tapi ke Singapura foto di singa yang mengelola di Muncung tu, Bu. Baik ibadah ke Mekah kadang-kadang salah paham banyak media-medianya. Bahkan manusia boleh saja karena merasa bisa jalan-jalan. Tapi kalau tahu jalan-jalannya Nabi Muhammad kata langit, malu. Allah hibur Nabi dengan perjalanan jauh, tidak hanya di bumi tapi dibawa ke langit. Tidak ada manusia yang pernah jalan-jalan ke langit, ya Bu? Iya Bu. Lah halo Bu. Halo. Semangat deh Bade. Nah, itu baru mulai pembukaan lu. Awak cerita isinya lagi. Nah, ya. Nah, oke. Jadi lakukan 3 tujuannya Pak. Pertama menyebut sholat. Yang kedua melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga untuk menghibur Nabi. Nah, kini wak masuk cerita Isra Mi'raj. Peristiwa Isra, Ibu, ayat yang dibacakan oleh Uni kita tadi, surah Al-Isra ayat 1 itu dalil yang bercerita tentang peristiwa Isra. Kalau Mi'raj ke langit itu tadi yang saya bacakan. Jadi bahasa Imam tadi itu dasarnya Al-Quran surat An-Najmi ayat 13 sampai 18. Nah, kini waktu Isra dulu Pak. Kita baca bahasa Isra. Nah, di dalam surah Isra itu ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi yang pertama dulu subhana. Wak kaji saketek makna subhana dulu ya. Tidak banyak ayat dalam Quran yang diawali dengan subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Jadi ketika Allah bercerita perkara Isra Mi'raj, Allah menyampaikan maha suci Allah. Apa artinya maha suci Ibu dan Bapak? Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Tidak ada kelemahannya sakit juga. Allah yang mulia besar, yang berkuasa, yang hebat, yang bebas dari sifat-sifat yang kurang. Allah bisa berkehendak sesuatu sesuai keinginannya. Sehingga ada kejadian-kejadian sebelum Isra Mi'raj yang tak masuk akal tapi Allah berkehendak. Sehingga dalam surah Yasin itu apa itu Bapak? Innama amruhu iza arada
syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tila ibu apa ayat sini ya. Kalau berkehendak dia mengatakan kun, jadilah, maka dia. Maha suci Allah. Buat contoh dulu peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa-peristiwa yang sebagai mukjizat yang tak masuk akal di awal, tapi bisa terjadi. Nah, contoh pertama, Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar api. Ya, Bu? Manusia yang tidak hangus dibakar, itulah Nabi Ibrahim. Bisa terjadi, bisa kalau Allah berkenan. Kalau di Siko ada nggak yang tidak mau dibakar? Ada nanti. Nah, itu kan yang perlu puasa seketika tangan itu aku hanya mati ya kan? Apalagi api ganda, api yang besar, Bu, pembakaran Nabi Ibrahim itu, api yang dihidupkan 7 hari 7 malam di dalam api itu Ibrahim. Besarnya, Bu, lewat burung di atas api itu mati langsung dari angin. Ini gambaran besarnya api yang membakar Ibrahim yang disediakan oleh Raja Namrud bersama tentaranya. Tapi Ibrahim tidak hangus. Kenapa, Ibu? Karena Allah berkehendak. Allah mengatakan pada api, ya wahai api, kuni bardah, jadilah dingin, wasalaman, dan selamatkanlah ala Ibrahim. Doa aku tak berlaku, doa ke depan. Coba. Bapak lo tak itu bakar tangan pasti tak makan. Kenapa? Ini ya. Ya hai api, kuni badan, dinginlah. Maka api dingin. Ayat itu tidak sampai situ, Pak. Kalau tidak ada sambungannya, wasalaman dan selamatkanlah Ibrahim, maka bisa Ibrahim itu dingin, mati kedinginan. Tapi karena ayatnya kuni badan, wasalaman, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim, maka Ibrahim selamat dari api yang besar. Ikulah subhanallah. Ibu, subhanallah, maha suci Allah yang bisa membuat Ibrahim tidak hangus dibakar. Adalah Nabi Musa ya, Pak. Tungkeknya bisa membelah lautan. Berpisah aja adanya. Apa disuka ada tungkek yang bisa membelah lautan? Ada. Itu lain ada kata ayat ini. Tapi tongkat Nabi Musa bisa jadi ular, bisa membelah lautan, sehingga ketika dia dikejar oleh bala tentara Firaun, dipukul tongkatnya ke laut itu tambahlah sampai Musa dengan tentaranya sampai ujung. Ketika sampai di ujung sadonya, Firaun dan bala tentaranya itu tiba di laut, tumpuk aja. Dah tahu ya boleh, sehingga tambahlah Firaun dan bala tentaranya. Subhanallah. Jalan ibu. Ibu mah enggak paham tuh ngantuk. Tanya. Terakhir contohnya yang subhanallah, ada seorang ibu namanya Siti Maryam yang tidak punya suami, tapi kehendak Allah dia tidak punya suami dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Dia bisa melahirkan, mengandung Isa sampai nanti Isa lahir. Bisa. Kalau Allah berkehendak bisa, itulah subhanallah. Nah, termasuklah Isra Mi'raj itu apa? Peristiwa yang tidak masuk akal. Nah, dari Makkah itu, Bu, ke Baitul Maqdis Palestina itu, kalau berjalan biasa habis waktu lebih kurang sebulan, hampir 10 hari. Itu baru dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Apalagi kalangi naik yang sekian juta kilometer yang kecepatan cahaya, itu lama waktu menempuhnya. Tidak 1, 2, 7 malah. Dan pertanyaan Pak Ibu dari ilmu fisika yang tak masuk akal, benda, benda badan itu, kalau dia dijalankan dengan kecepatan tertentu, melebihi kelebihan standar itu, Pak, benda itu bisa meledak. Nah, tapi Muhammad sekian cepat berat itu, dia tidak meledak.
Kalau pesawat itu dari Padang ke Jakarta itu waktu temponya 1 jam 20 menit. Itu standar, nggak boleh dipercepat. Kalau dipercepat kecepatan enaknya pesawat itu, pesawat bisa lebih meledak. Tapi Muhammad dengan orang melebihi kecepatan cahaya, dia selamat. Inilah subhanallah. Ibu, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan pada malam hari. Asal itu memperjalankan di malam hari. Bi'abdihi, akan hambanya Muhammad. Jadi bi'abdihi kok ada dua maknanya. Ya, makna abdi Isra itu yang pertama, Muhammad itu Isra Mi'raj ibu bapak berjalan tidak dengan ruh tapi juga dengan badan kasarnya. Jadi tidak mimpi Muhammad itu memang betul-betul badannya. Asra, memperjalankan. Apa maknanya? Muhammad itu tidak berjalan sendiri Isra Mi'raj, tapi diperjalankan oleh Allah. Jadi tidak Muhammad seorang jalan dulu. Kalau seorang tidak bisa, tapi asal itu Allah memperjalankan Muhammad dengan apa? Dengan kendaraan buruk. Bersama siapa? Jibril dan juga ada Mikail. Nah, mana abdi yang kedua Muhammad yang diperjalankan itu ibu dan bapak, walaupun dia sudah jalan jauh dari bumi sampai ke langit bertemu Allah langsung. Yang namanya Muhammad bagaimanapun juga dia tetap seorang hamba. Tidak ada berubah jadi Tuhan Muhammad. Walaupun dia sudah jalan jauh. Di mana abdi? Memperjalankan hambanya lailan, pada sebagian malam. Nah, bila malam turun. Nah, mulai kita. Jadi kita cerita ya. Nah, kejadian Isra Mi'raj dalam sebuah riwayat malam hari itu ketika Muhammad sudah tidur di Ka'bah didampingi dua pamannya. Pertama namanya Hamzah, kedua Ja'far. Bu, siapa nama pamannya bu yang menampingi waktu itu malam itu? Hamzah dan Ja'far. Di Ka'bah Muhammad tidur didampingi oleh pamannya. Lalu datang malaikat Jibril dan Mikail, diangkat Muhammad itu dibawa ke sumur Zamzam. Malam hari itu tiba di sini Jibril membedah dada Nabi. Di mana dada Nabi? Untuk membersihkan hati Nabi. Muhammad dibersihkan hatinya ibu itu 3 kali dalam sehari. Pertama waktu kecil umur sekitar 8 tahunan. Yang kedua waktu dia pertama menerima wahyu di Gua Hira. Yang ketiga dibedah waktu Isra Mi'raj oleh Jibril. Nah, dibedah ada Nabi itu diambil ayat 3 tampek de Mikail di sumur Zamzam itu dibersihkan dengan 3 air Zamzam, dibarasi hati. Karena Muhammad enak bertemu dengan Allah. Jadi kalau ingin bersama Allah Pak, barasi hati Pak. Tak semayang, barasi hati dulu ibu. Sebab kalau hati menongkol sholat, payah diterima bu. Tidak khusyuk sholat. Barasi hati dulu. Untuk amal kebaikan, bersihkan hati. Dibersihkan hati Muhammad itu dikeluarkan, termasuklah namanya ada satu noktah tempatnya setan itu menggoda itu ada di hati itu, sehingga tidak bisa lagi Muhammad itu diganggu oleh godaan syaitan. Lalu dibarasihan, lalu ditutup kembali, dijahit kembali dadanya sampai selesai. Nah, ibu bapak jangan bayangkan lebih kok ba'alo caranya Jibril membedah dada Nabi ibu. Teknologi kedokterannya seperti apa ya? Itu urusan Allah ya. Karena zaman itu namanya malaikat atas perintah Allah tentu jauh lebih hebat. Nah, setelah selesai membedah dada Nabi itu, lalu Jibril menjemput kendaraan burang dari surga. Jadi kasar dulu tiba di Mekah, kemudian burang itu dinaiki oleh Rasul. Dan satu riwayat Muhammad di atas burang, sebelah kanannya Jibril, sebelah kirinya Mikail. Nah,
Burak itu apa? Dalam satu riwayat ada kelebihannya. Satu langkah perjalanan burak itu sejauh mata memandang. Ibu, ikut mata bagi yang sehat lah matanya Pak ya. Kalau matanya kabur tidak kayak gitu. Jadi maksudnya burak itu satu kali melangkah sejauh mata memandang. Itu sifat burak. Yang kedua burak itu Bu, dia punya kaki dan tangan itu Bu. Kalau dia mendaki jalannya, kakinya batang panjang, sehingga posisinya tetap datar, sehingga nyaman Muhammad ya. Kalau yang menurun Pak, tangannya di mulut itu tambah panjang, berarti masih tetap datar, yang membuat nyaman Muhammad di kendaraan berat. Nah, ini sifat-sifat berat. Kecepatannya jauh lebih besar. Nah, lalu saya cerita gue Pak, nanya Nabi di atas buruk itu mulailah perjalanan Isra Mi'raj. Nah, lalu naik, dalam riwayat berapa? Beberapa tempat Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di 4 tempat, disuruh oleh Jibril. Nah, pertama jalan dari Mekah itu menuju Palestina itu Palestina, turun di sebuah kebun yang bagus, rindang, rancak tanahnya, suruh turun Jibril. Turun dulu, burak suruh turun, Muhammad kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia naik lagi, bertanya pada Jibril, Jibril di mana kita tadi? Lalu Jibril mengatakan, itulah tadi sebuah tempat yang namanya Yasrib, yang nanti engkau akan tinggal di sana. Itulah Madinah. Jadi Muhammad waktu itulah sholatnya di Madinah Yasrib ketika Isra Mi'raj. Itu pertama. Lalu ada tempat lain Muhammad juga turun di daerah Bukit Tursina, ada namanya Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Isa oleh Maryam. Kemudian tempat lain, ada tempat-tempat. Setelah itu pertama Nabi melihat, dia melihat kobaran api yang besar pertama. Itulah nanti dikatakan bagaimana jin ifrit itu, jenis itu, lalu diajarkan doa kepada Nabi oleh Jibril, lalu api itu padam. Nah, setelah itu menampak disinilah Muhammad diperlihatkan tamsilan contoh-contoh perilaku manusia. Ini perjalanan Isra malam. Pertama yang dilihat oleh Nabi, dia melihat orang yang sedang panen padi, Ibu. Sedang menyabit padi bahasa Arab. Nah, masyarakat nampak saya satu menyabit padi, sabit padi sama-sama. Lalu sudah sabit di padi lain, sama-sama menyabit padi itu, yang baru tadi tumbuhlah balik. Menyabit tumbuhlah balik. Ada risiko nak coba. Jadi sebelum selesai menyabit padi itu, yang baru tadi tumbuh lagi. Ini perumpamaan. Lalu Muhammad heran bertanya kepada Jibril, Jibril itu apa? Perumpamaan apa? Itulah perumpamaan umatmu yang suka bersedekah dengan ikhlas. Jadi Pak Ibu, kalau ingin awak tarik pahala tambah-tambah, serupa awak menyabit padi nak habis itu, perbanyaklah sedekah. Infak Ibu, tapi ikhlas ya Bu. Nah, mereka kalau berinfak ada ikhlas, tidak sama jadi kan, apalagi ria, tidak boleh. Apalagi cek pengurus tadi Bu, masih awak sedang berutang Ibu, sampai beli juta utang, nah, kan? Jadi kita bersama lah memikirkan itu. Nah, jadi kalau ingin pahala lebih banyak terus menerus, maka rajinlah berinfak sedekah. Itu satu. Jangan terus Muhammad membaukan bau yang sangat harum wangi. Ternyata itulah kuburan Masyitah. Ibu tahu Masyitah? Perempuan tukang sisir rambut anak Fir'aun. Itu juga ada ustaz, sembahyang wajib, kalau sholat rasul, dia kan semangat. Sembahyang lemak, boleh tanya Pak? Lalu tapi hidayah lain, lalu tiba di lain. Jadi bisa di akhirat kokok lah kalau sholat. Itu satu. Lalu jalan terus berarti berapa?
kayu diimbau, ada kayu itu lambare, apa itu? Lambare tak taruh dari tangkai baru, tak taruh di tangkai banyak karena taruh gitu, tapi dipasuk aja boleh, kira. Ditanya oleh Muhammad Jibril, apa lagi Jibril? Itulah perumpamaan umatmu yang tidak menunaikan amanah. Mengambil amanah, amuan, tapi menjalankan amuan. Dari amanah dia nak kerajaan, pokoknya nak sampai saja Pak. Amanah itu ini dalam kan? Itu ada amanah, itu yang dia boleh. Banyak dia amanah-amanah, dia ingin mengumpulkan jabatan-jabatan. Itu aku misalnya Pak. Nah ya Pak ya, aku dia jabatan, tapi tidak dikerjakan, tidak ada tunaikan yang baik. Itulah nanti sama dengan orang yang membawa kayu yang telah tapi dia bermanfaat. Nah, jalan terus, nah ini yang ketiga. Nabi melihat ada orang di Mekah ketika dia dihadapkan dengan dua makanan, daging, yang satu untuk dagingnya rancak barasiah dimasak di bumbu yang hebat, lezat, harum. Cewek ada daging yang kuat, kotor, bau-bau, menjijikkan. Tapi orang-orang yang bapak mengambil memakan yang menjijikkan. Kenapa Nabi? Jangan. Nah rancak dari tapi yang dimakan yang busuk daging itu. Lalu ditanya oleh Muhammad Jibril, itu apa lagi? Inilah perumpamaan ibu bapak orang-orang yang memiliki yang halal, mencari yang halal. Kalau bapak ada istrinya yang halal, dia pilih yang haram di luar. Oh, ini lagi punya istri, tapi dia cari pula wanita idaman lain, berselingkuh. Yang haram ada. Istilah besarnya rumput tetangga itu lebih banyak, lebih hijau pada rumput yang di rumah. Itu lagi ini pun jadi kan ada suami yang halal yang dibenarkan, dia cari pula bagaimana dengan laki-laki lain. Mau tahu laki-laki orang lain? Ini berarti sama dengan memakan daging busuk. Lagi ada yang baca yang halal yang dibenarkan dibolehkan, tapi dia pilih jalan yang sesat. Inilah perselingkuhan perumpamaan. Nah, macam banyak Pak. Nah, jadi banyak perumpamaan itu nanti tidak akan cukup waktu menjadinya. Yang jelas tidak akan banyak lagi. Lalu sedikit itu Bu, timbullah lagi di Masjidil Aqsa di Palestina. Timbul di Cina, buruk berhenti, lalu diikatkan buruk ke suatu tempat, lalu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi di sana sholat. Ketika sudah dikamar sholat itu, Nabi tidak pernah di belakang. Tapi Jibril menyuruh Muhammad maju ke depan jadi imam untuk sholat. Setelah sholat, Muhammad bertanya kepada Jibril, itu siapa Jibril? Yang di belakang Nabi tadi? Jibril menjawab, itulah para Nabi sebelumnya. Jadi Muhammad di tempat Kristen sudah menjadi imam bagi para nabi yang lain. Itulah mulia kita. Setelah itu selesai lagi sholat. Nah, ya, lalu naik ke langit, namanya Mi'raj. Nah, setelah itu Jibril membawa Muhammad naik ke langit. Nah, di langit itu apa itu? Itu dijaga oleh para malaikat ratusan bahkan ribuan banyak. Langit itu punya pintu kan, ada pintunya kan. Jadi pintunya selalu dia Baitul Maqdis. Jadi tidak ada manusia yang bisa menembusnya karena dijaga mereka, dijaga kita. Jibril adalah rajanya malaikat, tapi malaikat penjaga langit itu ada aturannya, tidak bebas membuka pintu langit untuk semua orang, termasuk Jibril. Harus ditanya dulu. Nah ini cerita Ibu. Pas ketika Jibril bersama Muhammad sampai langit pertama itu mau naik, ada malaikat penjaganya. Siapa yang tahu? Jadi orang Jibril itu ketuanya Pak,
Kalau ditanya oleh tetangga, itu SOP yang sadar ya kan? Tanya dulu, siapa yang tahu? Kata penjaga yang pertama, dijawab, saya Jibril. Bukan langsung enggak. Siapa bersama engkau wahai Jibril? Tanya dulu, kalau berangkat siapa orang-orang seorang-orang ya kan? Jibril menjawab, Muhammad. Diulang lagi, tidak. Ditanya Muhammad, apakah dia sudah diutus oleh Allah? Apakah dia diutus betul? Jibril menjawab, betul, dia sudah diutus betul menghadap Allah. Baru dibuka, Jibril naik ke langit pertama ya Ibu. Di langit pertama itulah Jibril bersama Muhammad melihat seseorang. Di sana laki-laki yang duduk, dan itulah ternyata bertemu dia dengan Nabi Adam. Yang pertama Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, lalu diberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, diberikan selamat kepada Nabi yang soleh yang baik, dan didoakan. Itu sama saya Pak. Dari langit pertama sampai 30 semua pertanyaan penjaga mereka. Lalu selesai dari yang pertama, terus Muhammad naik ke langit yang kedua. Pertanyaannya sama. Dibuka langit kedua oleh penjaga mereka. Di sanalah Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa, dua nabi yang bersaudara berdekatan zamannya. Selesai di sana diberikan salam, berkomunikasi sebentar dengan Nabi Isa itu, didoakan Muhammad. Terus selesai naik ke langit yang ketiga. Ditanya sama prosedurnya apakah? Di langit ketiga Muhammad bertemu dengan Nabi yang kita kenal paling gagah. Siapa namanya Ibu? Siapa? Nabi Yusuf. Oke, tahu ya. Ibu suaminya namanya Yusuf ya Bu? Ada yang Yusuf ya? Mohon maaf, ada sama-sama nama itu ayat, ada sama-sama nama itu yang bilang kau sana Pak, ayo Pak. Apa Yusuf nama kan? Bisa gua apa Bang? Yusuf. Tapi Pak, itu cerita saya Pak. Beda Yusuf di Muhammad. Nah, Bu, Yusuf gagah. Tapi harus tahu bahwa Nabi Muhammad lebih gagah dari Yusuf. Kalau mana cerita Al-Quran kan, ketika cerita Yusuf di bulan Zulekha, lalu nanti tidak kepada Yusuf ditangkap oleh perempuan-perempuan di sana tuh. Kalau nak tahu misalnya kalian gagah Yusuf, ayo buka katanya, ambil pisau, ambil mangga. Potong nanti mangga tadi, dari Yusuf timbul. Ada mangga Bu, ada pisau. Ketika membuka mangga, istilahnya Bu, Yusuf disuruh jalan di Zulekha. Lalu Yusuf jalan di buku. Ini pucat-pucat itu di sana tuh, sekarang buka mangga. Tidak sadar ternyata dia tanah. Tidak mau tahu kalau tenang Yusuf. Dekagangnya bersama Nabi Yusuf. Itu cerita Al-Quran. Tapi Bapak Muhammad lebih gagah dari Yusuf. Apa bedanya Bapak? Kelebihan Muhammad dari Yusuf. Yusuf gagah tidak diberi kewibawaannya, sehingga Yusuf digoda oleh perempuan Zulekha dan tapi Muhammad kegagahannya diberikan wibawa oleh Allah sehingga tidak mampu berbuat kepadanya. Masalah itu tapi kamu yang baru Muhammad kemudian nyerah cantik di Arab selama lagi tapi tidak sanggup untuk menggabung Nabi, apalagi mencoba menggabung Nabi karena diberikan wibawa yang hebat oleh Allah sehingga wanita itu tidak mampu dan sanggup bahkan takut untuk bermain dengan Rasulullah SAW. Ya Bu, Bu. Jadi kalau dibawa laki-laki itu tapi menggagahnya Bu. Tapi kalau tidak dibawa mah, boleh berdisikan ya mama kalau ingin tidak dibawa dibawa. Yang lain ya, nanti aku dibawa kan bola dunia yang baik. Nah, itu selesai dengan itu didoakan naik ke langit sampai.
Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Apa yang betul dengan Nabi Idris itu? Nabi yang kita kenal dengan jahit, ya. Dia bisa mengucapkan Subhanallah ketika kita bisa jahit itu. Coba yang benar. Kan kamu tahu menjahit apa kabar? Dia tetap hatinya bisa mengikuti irama zikir dengan hentakan-hentakan jahit. Dan lalu terus ketika saat naik kalimu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun dia semasa dengan Nabi Musa, kan? Sama Nabi Musa. Ada cerita di Nabi Harun itu. Ketika Nabi Harun, Muhammad melihat Nabi Harun punya jenggot yang warnanya dua, kan? Sabalah hitam, sabalah putih. Itu satu riwayat aja kita temukan. Lalu dikisahkan, kenapa satu tidak putih? Nabi Harun itu semasa dengan Musa. Musa pernah bermunajat kepada hari menghadap Allah. Dia tinggalkan rumahnya Bani Israel. Maka Bani Israel dititipkan Harun, tolong jago Bani Israel itu agamanya. Ketika Musa pulang bermunajat, mencari Bani Israel lamanya adalah Tuhan. Yang musyrik saja berkata, Bani Nabi Musa kita Harun. Dalam cerita itu itulah dipegangnya jambu itu saparo berapa ini Allah apa ini kisah yang kita dapatkan gambaran di Nabi Harun. Nah, kemudian Bapak setelah Nabi kelima itu selesai yang kelima terus ke atas dibuatkan lagi ke enam. Di sana lah Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kalau Musa itu kuat apa ya? Musa itu kan batin ini kuat pada saat itu kan ceritanya mati orang tak boleh kan Yahudi kan Nabi Musa. Cara sahabat biasa. Terus naik ke video terakhir di sana Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Gitu. Yang terakhir itu. Selamat datang anakku Nabi yang soleh dan terakhir. Nanti juga akan bersamanya. Setelah itu adalah Jibril membawa Muhammad ke Sidratil Muntaha. Kata dulu. Tempat terakhir Jibril bersama Muhammad dan disitulah Jibril melihat wajah aslinya. Itulah kamu Muhammad melihat Jibril dengan wajah asli apa yang terjadi dengan seorang. Sebab ketika dia turun kadang-kadang dia menyamar. Sesuai yang nanti ada Nabi Muhammad ada takut ketika melakukan wahyu, tapi sebelum tahulah atas kehendak Allah, Jibril melihatkan rupa bentuk yang asli. Bagaimana bahasa yang ini digambarkan dalam satu riwayat? Dia punya sayap 600-an, banyak. Satu sayap Jibril itu menutupi seluruh lapisan bumi. Jadi sayapnya menutupi bumi ini lah. Ini menandakan betapa kehebatan kebesaran Jibril. Di Sidratil Muntaha apa kata Jibril? Muhammad, saya menemani engkau sampai di sini. Nanti menghadap Allah engkau sendiri. Berarti ditinggalkan Jibril dengan di situ Muhammad. Berarti menghadap Allah Jibril datang lewat Muhammad sendiri. Lalu Muhammad langsung ke Arsy, ke Arsy, sujud pada Allah. Di sana Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Kemudian menerima perintah salat 50 kali sehari. Seperti itu tadi. Sehingga dari itu setelah menerima salat, namanya kita lihat apa yang disampaikan Allah itu menyampaikan kemuliaan Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi yang penting adalah salat 50 kali sehari. Kok saya hanya 50 salat kita tahu dulu. Yang dimumpul saya pada ya. Masih pun ada apa tadi? As-salatu khairun minan naum. Sifatnya ada sebuah dari perbuatan juga sebuah aja lah. Karena ya, karena sampai ke luar. Bu, lihat dia tanya bu. Ibu yang rajin sebuah, kamu saya juga sebuah, cek. Tidak ada. Ada yang sebuah kali berarti.
Ada bu, berapa orang bu? 5 lagi, 10 lagi, 20 lagi. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya bu, yang itu kadang balik bagi sebagian, kalau ada alhamdulillah. Ya, ini kan maksudnya ada sebuah lalu asal terkait punya ibu tidur itu lebih baik daripada sholat. Nah, ini kan asal terkait minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini baliknya tidur lebih baik daripada sholat. Kalau beko zuhur malah yang hobi kan, kok memang mancing masih pengajian, kok memang guru, kok baik hobi main bola, sehingga harus sholat. Asal beko main bola, main game, macam-macam, maghrib panik mandi lah ceritanya bisa beko nonton bola macam-macam, mana harus sholat. Ini sebagian bagi yang sebut alhamdulillah. Jadi bukan hari itu lah kita sekali. Nah, di beberapa kali pertamanya turun ke bawah, ketemu saat lagi, misalkan baru naik 9 kali naik sampai setelah itu turun ke bawah Maria. Lagi itu dia hanya balik ke sekarang menjelang subuh tiba di sini. Bahkan tangannya yang tadi ucap pada teman tadi masih tiba di sini. Nah, kemudian masuk subuh, setelah subuh Muhammad duduk dia di sebelah dekat kamar itu. Ibu aku ya pagi Muhammad ada apa Muhammad sepertinya agak tarik kalau nontonnya tidak saya tidak terminum lama makanya waktu itu lama cerita dalam waktu itu kejadian itu sudah bisa dipercaya. Jadi dia buat psikologis Muhammad dikecewakan dia Abu Jahal pamanku malakani saya sudah diperjalakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Aku Muhammad itu bilang apa? Langsung dipotong Abu Jahal. Nah, kesempatan lagi untuk mempermalukan Muhammad bagi itu orang kami. Ini apa baca itu Muhammad tidak ada lagi kan? Tahun itu lalu. Oh, ya Muhammad. Yang akhirnya Abu Jahal ini kesempatan emas untuk mempermalukan Muhammad. Bagaimana kalau saya pukul nanti semua orang? Silakan bercerita. Kalau bercerita tadi, mau bercerita di hadapan orang yang waktu itu Muhammad. Mendengar cerita itulah. Ada orang yang mencemooh, tidak percaya, menganggap Muhammad itu gila dan sebagainya. Kecuali dari Abu Bakar. Sehingga ada yang bertanya, Muhammad, kalau saya betul waktu tadi sudah otomatis Israel itu, coba ceritakan bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk mobil itu, mana pintunya? Kita masyarakat kan kritis. Muhammad bisa menyatakan benar, panggilan Jibril. Tahu ya? Ada pertanyaan, Muhammad kalau betul kata Islam, apa kamu lihat kabilah dagangnya seperti yang sedang berjalan ke Syam? Iya saya. Tadi ada orang yang lepas. Satu, dan dia katakan, kalau iya Muhammad, bila jadi tiba boleh dimakan. Mau mengatakan nanti Rabu sore dia akan datang. Itu terbukti, ya terbukti. Cerita. Tapi namanya masyarakat, tidak banyak yang bicara. Ada yang tak lagi karena Islam. Jadi itulah ceritanya Islam itu. Perjalanan jauh yang harus menilai dengan iman. Kalau tidak pakai iman, menilai jauh tidak percaya kalau mau Islam. Tapi kalau dia iman, setelah kita jalan tadi kita makin yakin terhadap kekuasaan Allah, Maha Suci Allah yang bisa menjalankan Muhammad dari segala hal masalah akan terus ke langit sampai pulang hanya beberapa waktu di Mekah sebagian. Karena sudah sampai ceritanya, sudah ceritanya di kisah Islam dari Mekah yang mudah-mudahan bisa bawa hikmahnya. Di antaranya jago sholat dengan baik, kuatkan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan semua perintahnya dan kita jauhi semua. Mudah-mudahan di sisa umur yang tidak tahu koirat
yang tahu ini ibu? Balai tiga umawa, tidak ada yang tahu. Atau ibu yang tahu balai tiga umawa ibu? Bu, ada ibu yang tahu bila meninggalnya? Ada muda foto adikan tamat bagaimana? Ada bu? Tidak ada. Karena itulah kita harus siap. Karena misalnya peristiwa kematian yang sekiranya mata itu jadi pelajaran di awal, sadarlah kalau masih ada rasanya kita bertobat segera mendekat kepada Allah. Kalau kurang ibadah kepada Allah, segera perbaiki. Kalau masih dilakukan larangan Allah, segera hentikan sebelum kematian datang. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah, kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Demikian beberapa yang dapat kita sampaikan kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambah pengetahuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf atas segala kekurangan pada perkenan yang kami sampaikan. Kami akhiri subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.